menyiapkan hati, kami semua menyiapkan semua yang Tuhan inginkan untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi boleh terlaksana. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini. Hamba-Mu menyiapkan hati. Hamba-Mu benar-benar menyediakan untuk apa yang Tuhan inginkan, Tuhan sampaikan lewat Roh Kudus. Sehingga hikmat, pengetahuan dan pengenalan akan Allah boleh kami terima. Berbicaralah ya Roh Kudus. Inilah kami semua ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini temanya manusia baru. Cuma manusia ini kan tema yang sudah umum sebetulnya. Tema-tema yang saya sering biasanya untuk orang-orang yang mengalami pertobatan-pertobatan yang sejati itu, ini penting sekali saudara. Karena manusia baru ini kan proses dari mana dia pertobatan, kemudian dia lahir baru, mengalami lahir baru, kemudian dia dibaptis dan masuklah dalam sebuah perjalanan. Oleh karena itu, manusia baru itu menjadi tolak ukur. Jadi tolak ukur untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang pasti, kalau kita benar-benar meyakini dengan iman bahwa kita adalah manusia yang diubahkan, harusnya kita belajar. Artinya adalah belajar untuk hati kita itu mau dibentuk. Jangan takut untuk kita itu ada hal-hal yang memang di belakang kita, masa lalu kita yang harus dibereskan. Nah ini yang kita sering sekali, kita ini takutnya di situ. Sehingga ada banyak orang yang tidak siap untuk menerima apa yang Tuhan ajarkan. Manusia baru yang saya kutip di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Sebentar maaf, ini belum. Udah ya, ini slide-nya udah ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Ya, oke. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini ayat yang sangat terkenal, ayat yang umum. Tetapi bagaimana kita memaknainya, jadi saya lebih kepada dalam melihat Alkitab, dalam melihat ayat atau firman Tuhan, terutama ayat-ayat di dalam Alkitab, kita harus memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk Dia yang menolong kita, Dia yang mengajarkan kita. Apa sih sebetulnya pesan Tuhan di mana Dia ingin berbicara dengan saudara dan saya? Nah, 2 Korintus 5:17. Jadi, siapa yang ada, ini saya jelas-jelas saya kasih garis merah, itu penting sekali. Di dalam Kristus. Boleh kita lahir baru, pertanyaannya kita di dalam tidak. Kita di dalam Kristus tidak. Kita tahu bahwa Yesus pernah di dalam Yohanes dia mengatakan, jika kamu tidak di dalam aku dan aku di dalam kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kata di dalam itu penting, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Lihat urutannya. Kalau di dalam Kristus, kesadaran kita yang lama tuh berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya yang baru itu Kristus yang sudah ada di dalam pribadi kita. Waktu kita menjalani kekristenan, mengawali perjalanan kekristenan kita dengan mempercayai dengan iman Yesus sebagai Raja, Yesus itulah yang menjadi gembala kita domba-dombanya mengikuti urut dia nantinya. Makanya harus penting sekali kata di dalam Kristus. Pastikan pada saat kita bersaat teduh, pastikan kita ada di dalamnya. Karena yang sempurna dan yang kekal itu ada di dalam pribadi kita. Hanya saja banyak orang percaya tidak menyadari itu. Nah, di dalam perjalanan kita, waktu kita telah ada di dalam Kristus, waktu kita menjalani perjalanan keseharian kita, saya identik sekali dengan ini. Jangan gini, banyak yang sudah lahir baru seolah-olah
Dia kayaknya aman-aman saja nih, atau misalkan oke, saya mau menjalaninya dengan Kristus. Tapi bagaimana? Yang kita akan pelajari di sini adalah salib. Karena tanpa salib nggak bisa. Nah, biasanya orang-orang yang memberikan diri kita untuk dibaptis atau untuk kita mau menjadikan Yesus raja, itu selalu memiliki background yang kalau bisa dibilang ada penderitaan di situ. Makanya di dalam Kristus itu berarti kita ada di dalam salibnya. Itu yang harus kita pelajari. Jangan kita mau di dalam Kristus seolah-olah kita ini kita jadi kudus begitu. Enggak juga, saudara. Tidak seperti itu. Dan kita akan betul Tuhan menyertai kita. Tetapi perjalanan kita itu yang harus kita sering seiringan dengan didasari dengan salib. Karena gini, yang harus saudara ketahui di Alkitab itu ada bicara tentang dua hal, kata dunia dan kata bumi. Nah, ini harus dibedakan. Banyak sekali jemaat tidak bisa membedakan kata di dalam Alkitab kata dunia dan kata bumi. Kalau kata bumi itu tempat, saudara. Begitu melihat kata di dalam firman Tuhan, apapun yang saudara baca, berbicara kata bumi itu tempat. Itu artinya physically, terlihat. Itu. Tetapi kalau bicara dunia itu bukan. Kalau bicara dunia itu adalah sistemnya. Nah, hanya salib yang bisa membawa saudara hidup di dalam dunia. Ingat, hidup di dalam dunia. Tapi terpisah dari dunia. Maksudnya apa? Kita hidup di dalam dunia, makanya harus tahu dulu, bedakan dulu kata dunia dan kata bumi. Dunia itu sistemnya. Ingat, waktu Adam jatuh, sistem dunianya itu dia berikan kepada iblis. Kalau saudara baca di Efesus 2 ayat 1 dan 2 itu, kita tuh ada di bawah penguasa di udara itu. Ada di dalam kepenguasaan kerajaan kegelapan, kerajaan maut itu. Karena itu peristiwa Adam. Makanya waktu kita di dalam Kristus, menurut 1 Kolose 13 itu, kita sudah dipindahkan dalam kerajaan anaknya yang terang. Jadi kita hidup di dalam terang. Oleh karena itu, itulah yang memisahkan, kita terpisah. Sama-sama Kristen, tapi belum tentu di dalam Yesus yang sama. Belum tentu. Oleh karena itu, di dalam pengertian kita, bagaimana kita mengerti apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan untuk kita terpisah. Hagios, kalau bahasa itunya hagios, terpisah. Jadi karena kita terpilih dan kita terpisah. Itu yang disebut kata dikuduskan itu. Kita kudus. Kan? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Maksud kata kudus atau hagios itu sebetulnya dipisahkan gitu loh. Kita tuh dipisahkan, bukan kayak kita suci, bukan, jauh daripada itu. Tetapi yang paling penting adalah kita dipisahkan dulu. Dipisahkan dengan tadi, kegelapan. Makanya di sini, saudara hidup di dalam dunia, yes, ada penguasa yang nggak jelas, ini penguasa kegelapan, penguasa di udara. Tetapi kita terpisah, kenapa? Karena kita di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus saudara pahami dulu. Makanya jangan pernah meninggalkan salib. Karena fondasi kita itu ada di salib itu. Ada banyak orang seolah-olah salib itu hanya kita peringati hanya pada saat Paskah saja atau pada saat kematian saja. Tidak. Tidak, saudara. Justru salib itu yang membawa kita itu menuju sukses. Tapi sukses versi kerajaan Allah, bukan versinya dunia. Di dalam Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam itu salib Tuhan kita Yesus Kristus. Itu arti makanya kenapa saya bilang kesuksesan, keberhasilan, apapun itu yang mau kita capai, tanpa salib tidak mungkin. Tanpa salib tidak mungkin. Kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Itu. Oleh karena itu di dalam Galatia 6 ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Lihat,
Begitu, kalau selain itu berarti lawannya. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mengingat salib, mengingat kita akan karya penebusan Kristus. Coba, kita mau bermegah apa coba? Apa yang mau kita sombongkan sih? Apa yang mau hebatnya kita tuh apa sebetulnya? Mati semua. Makanya salib itu kematian. Itu kenapa pertobatan itu menjadi tolak ukurnya. Kalau secara pribadi, tergantung dari pertobatan. Jadi bagaimana apakah kita mau bertobat? Karena ada pertobatan ada dua, pertobatan kekafiran dengan pertobatan keseharian. Kekafiran itu yang berpindahnya itu. Misalkan yang belum kenal Tuhan, nah itu pertobatan yang kekafiran. Kafir itu kan bukan bahasa yang kafir itu tidak mengenal Allah, kata kafir itu artinya. Nah, begitu kita mengenal Allah, ya kan? Kita tahu kita punya kesalahan dan kita mau menjadikan Yesus itu raja, kita bertobat. Nah, kemudian ada namanya pertobatan keseharian. Artinya adalah kita mengikis bagian-bagian kita yang Tuhan tidak inginkan sebetulnya. Kayak contoh saya ini secara pribadi, apalagi saya orang-orang Ambon. Orang Ambon itu kan begitu kan, apa namanya? Di sini tuh kami di orang-orang di timur ngomongnya tuh tinggi, artinya intonasinya tuh tinggi. Makanya saya sering kasih tahu kalau sama teman-teman, apalagi kalau di majelis gitu. Kadang-kadang kita tuh tidak sadar bahwa masalah itu bisa jadi masalah karena apa? Karena cuma hanya gara-gara intonasi. Hanya gara-gara intonasi. Itu saya sadari betul karena saya sudah hampir di Tobelo ini dari 2007 saya di Tobelo ini, hampir 15 tahun ya lebih ya. 2007. Jadi saya mengerti betul bagaimana karakteristik masyarakat di sini. Apalagi kami semua di sini itu mayoritas. Orang Kristen itu mayoritas. Jadi saya hafal bagaimana pola, cara kerja, ataupun metode-metode. Kemudian bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan orang-orang percaya di tempat saya ini. Dan itu tidak menjamin bahwa dengan kita menjadi Kristen, kita menjamin bahwa kita hidup dalam damai sejahtera. Belum tentu, saudara. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya pagi hari ini, sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan. Disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Itu yang disebut dengan melekat. Tetapi dalam penderitaan Kristus. Nah, saya suka dengan kata penderitaan itu, saudara. Saya suka sekali dengan kata penderitaan. Kenapa? Karena itu tadi banyak orang itu tidak menyadari bahwa kita lebih-lebih maunya yang tadi, yang berhasil, yang enak-enaknya. Tapi padahal waktu kita mau memutuskan untuk mengikut Kristus, sabar dulu, tidak mudah itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa manusia baru itu adalah, nah ini, kalau kita lihat ya bagaimana Tuhan Kristus itu waktu dia datang ke dunia itu, gini, ada banyak yang tidak perhatikan begini, bahwa Yesus itu supranatural, artinya dia firman, dia roh. Waktu dia datang ke bumi, dia jadi natural. Nah, apapun yang diperbuat Kristus itu natural. Dia natural aja, yang tadinya dia ini supranatural, Yesus ini supranatural. Tetapi karena dia duinatur tadi, dia memiliki sifat hakikat keilahian dan dia juga manusia. Nah, apa yang dia nyatakan di bumi ini itu semuanya natural. Tetapi kita ini loh, orang-orang Kristen tuh maunya seolah-olah kayaknya kita mau jadi supranatural seperti itu. Enggak begitu. Yesus itu membuat semuanya menjadi natural. Dia memberitahukan sama murid-muridnya. Dia memberitahukan kepada semua orang. Semuanya natural. Kesembuhan, apa segala macam. Tetapi yang natural itu bisa menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui iman. Begitu. Makanya saya selalu berulang-ulang. Mau menggerakkan kerajaan sorga, mau supaya Tuhan terlibat, tergantung iman saudara. Tergantung iman kita. Karena itu yang menjadi triggernya untuk kerajaan Allah itu berperan, untuk kerajaan Allah itu peduli. Semua tergantung iman saudara. Dan dia alami
Dan roh kalau alami ini saya lebih kepada apa namanya murni. Sudah tahu dalam Yakobus 3 itu bagaimana hikmat Allah turun? Ciri-ciri hikmat Allah itu dia pertama murni. Makanya memiliki hati yang murni itu penting, saudara. Jadi dia alami, natural sekali dia. Tetapi rohani. Nah, manusia baru itu, dia spiritual, yes, spiritual, oke, dan natural. Dan dia itu alami, dan dia rohani. Harus ada keseimbangan. Saya dalam hal keseimbangan gini, kalau tidak ada keseimbangan selalu ada penyesatan. Nah, penyesatan itu banyak hal, penyesatan itu bukan penyesatan yang sifatnya yang melulu tentang pengajaran, tentang enggak. Penyesatan itu bisa aja kayak misalkan sudah tahu kita usia sudah 60 70, masih aja makan jeroan-jeroan daleman-daleman yang bisa bikin tulang-tulang kita jadi ngilu-ngilu dan segala macam. Nah, itu namanya keseimbangan. Artinya kita harus bisa mengimbangi. Saya udah kepala 5 ini, tetapi ya puji Tuhan harus diimbangi, harus belajar seimbang lah, harus belajar seimbang. Nanti kita akan lihat bagaimana sih mesti seimbang itu ya seperti apa yang Tuhan mau. Betul, ada ayatnya, tapi ini kita masuk karena ada kita akan masuk di dalam ciri-cirinya. Nah itu. Tapi sebelum kita masuk ke ciri-cirinya orang yang sudah manusia baru itu, orang yang sudah jelas-jelas dia meninggalkan masa lalunya. Nah, kita harus tahu dulu gaya hidup kerajaan Allah. Ini berulang-ulang. Ini gaya hidupnya Trinitas. Ini yang dilakukan Allah, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus ini yang dia lakukan. Kalau Bapak Ibu sudah merenungkan, gaya hidup kerajaan Allah itu tidak pernah terlepas dari 3 hal ini. Yang pertama, kasih tanpa syarat. Itu yang kita bilang, yang kita istilahnya kenal bahwa Allah kita tuh agape. Tanpa syarat kan? Nah, saling berkorban. Nah, Bapa dan putranya itu, Bapa itu memberikan putranya. Dia memberikan putranya sebagai penebus kita. Itu yang disebut saling. Makanya kata saling itu baru bisa berlaku, apalagi di komunitas. Kalau kata saling itu baru bisa berlaku. Saya bilang kata sakti ada 52 kali di dalam perjanjian baru kata saling itu ditulis. Dan itu amat sangat penting. Dan dia selalu berhubungan. Nah, saling inilah yang menjaga keseimbangan. Saling berkorban. Bapa mengorbankan anaknya, ya kan? Dan Kristus mengorbankan pribadinya, dirinya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Makanya gini, milikilah gaya hidup berkorban. Jadi kalau masih memiliki gaya hidup memberi, belum, itu baru separuh. Loh iya, Yesus tuh memberikan hidupnya buat kita, yes. Tetapi yang paling powerfulnya adalah dia berikan, dia korbankan dirinya untuk saudara dan saya. Jadi kembali bagaimana kita hidup di dunia ini, jangan takut berkorban, makanya salinglah berkorban. Dan yang ketiga, melayani dengan sukacita. Ini kalau saya masuk di kata melayani dengan sukacita ini, ada banyak yang tersinggung, saudara. Kalau mungkin di Zoom ini ada pelayan-pelayan Tuhan, ayo cek pribadi saudara. Waktu saudara melayani Tuhan, waktu saudara melayani jemaat, apapun pelayanan saudara, cek sukacita nggak? Kalau ada yang mengeluh jemaat, kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, kritik kita, kalau ada orang-orang yang memang sinis sama kita, pertanyaannya, kita masih sukacita nggak? Cek. Itulah kalau kita betul-betul kita meninggalkan masa lalu, tadinya dikritik, waduh, ya, kita nggak suka dikritik. Belum, itu bukan manusia baru. Karena keputusan bahwa kita mengikuti Kristus jelas-jelas, makanya tanpa salib percuma. Tanpa salib itu percuma. Kita mau ikut Yesusnya, tapi kita nggak mau penderitaannya. Nggak bisa, saudara. Karena firman Tuhan menulis, semua orang akan menderita. Nah, penderitaannya seperti apa? Ya, saya tidak bisa menggambarkan. Karena itu masing-masing pribadi. Saya juga punya penderitaan.
Dan bagaimana saya berjalan bersama Kristus, ada yang saya harus lewati. Halangan, rintangan. Oleh karena itu, damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu tidak main-main. Makanya saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Orang boleh mau utak-utik saya, tetapi secara pribadi, iblis tidak bisa mencuri damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Nah, baru kita akan masuk di dalam ciri-cirinya orang yang betul-betul menjadi sebuah manusia baru. Ciri-ciri orang manusia baru itu seperti kelihatan kok. Kalau udah namanya ciri-ciri itu udah kita bisa kelihatan. Tapi ingat, bedakan mana asumsi, mana analisa. Bedakan itu. Kita ini gampang sekali menilai orang ataupun asumsikan orang ini begini, orang ini menilai. Tapi saya lebih suka menganalisa. Kita analisa saja. Gitu. Analisa itu artinya semua itu di dalam diri kita, pribadinya kita. Lewat kita lihat, kita dengan pikiran kita, ya kan kita lihat kan, terus masuk dalam pikiran, kemudian diolah. Kemudian diolah di dalam batin. Makanya jangan selalu melulu dengan perasaan. Karena Tuhan berurusan dengan hati, jaga hati kita. Penilaian kita akan siapa teman bicara, siapa yang kita layani, itu mempengaruhi, saudara. Padahal Yesus itu lebih kepada mementingkan apa yang di dalam saudara. Apa yang di dalam. Seperti itu. Jadi kalau kita masih memiliki memori-memori masa lalu yang menyakitkan, kepahitan dan segala macam, itu jelas-jelas harus kita nggak boleh lagi ke sana. Karena jelas-jelas orang nggak bisa lupa. Tapi kenapa kita nggak bisa lupa masa lalu? Karena ada memori. Memori itu menyimpan. Memori itu menyimpan dia. Nah, yang main di dalam memori itu iblis. Gitu. Iblis itu selalu bermain di area memori. Karena kita kadang-kadang udah lupa 10 tahun yang lalu, saya pernah marah-marah nih sama teman pelayanan saya, atau saya menyimpan dendam pada hamba Tuhan misalkan. Hati-hati dengan memori kita. Nah, caranya gimana supaya memori itu bisa menjadi sebuah kita bisa kalahkan. Nggak ada lain, satu-satunya cara ya cuma firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan Allah. Begitu kita membaca Alkitab dan kita merenungkannya, sudah itulah. Itu obat untuk memorinya kita. Begitu, saudara. Makanya tubuh itu harus jelas-jelas kita harus bisa mengerti. Ya kan? Manusia baru itu jadi tahu mengatur atau mengelola tubuh mereka untuk kemuliaan Allah. Jadi karena gini, iblis itu dia mencuri kemuliaan Allah, atau iblis itu dia mendistorsi, atau kadang-kadang disabotase. Dia sabotase, tapi yang dia sabotase itu bukan hati saudara, bukan. Yang dia sabotase itu perasaan saudara. Makanya dalam menilai segala sesuatu itu berdasarkan apa yang saudara percayai dan siapa yang saudara percayai. Karena itu, bicara kata percaya di dalam firman Tuhan, itu tidak pernah lepas daripada faith, iman. Apa yang saudara percaya di dalam Alkitab? Siapa yang selama ini di dalam Kejadian sampai Wahyu yang diceritakan? Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel? Bagaimana Allah menyatakan dirinya? Karena Allah itu transenden. Dia tidak terlihat. Oleh karena di dalam Perjanjian Lama, dia menyatakan dirinya selalu menggunakan Malak dan Dafar. Dahwar Elohim atau Malak Elohim. Tetapi dalam Perjanjian Baru, dia mengutus firman-Nya. Makanya Yesus itu diutus. Nah, kembali bagaimana kita mengelola tubuh. Tadi saya sudah bilang bahwa yang paling berat, paling susah dari orang-orang yang memulai perjalanan dalam manusia barunya adalah pikirannya. Itu pikirannya. Itu yang saya bilang. Kembali bagaimana kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Masuk dalam perenungan. Kemudian kita mengolahnya di situ. Usahakan dia sampai bergambar firman Tuhan itu. Itu tubuh kita yang lakukan. Itu tubuh. Jadi kita tidak sedang bermain-main dan kita juga tidak sedang bersantai-santai ataupun kita tidak sedang itu terpengaruh. Makanya bagaimana caranya? Lewat yang kita biasa, yang saudara dan teman-teman di sini semua melakukan doa pagi ataupun fellowship
ataupun dalam berkomunitas itu, ingat kehadiran Tuhan itu yang paling penting. Karena dalam pengajaran saya itu ada dua hal. Yang paling penting dari Allah adalah kemuliaannya. Tapi apa yang paling penting bagi manusia? Ya kehadirannya. Jadi di dalam persekutuan itu ada hadirat Tuhan. Nah, tolong, please, hargai hadirat Tuhan itu. Kalau saudara mau gampang dipulihkan, sadar Tuhan. Mungkin ada yang kita nggak suka dengan teman-teman di komunitas, kita nggak setuju dan segala macam. Yang penting, Tuhan. Bagaimana saudara mau dipulihkan kalau saudara tidak pernah sadar Tuhan? Yang sadar apa? Kalau saudara melihat kesalahan orang lain, saudara melihat bahwa, oh ini orang ini kalau ngomong tensinya begini-begini dan segala macam, itu saudara belum manusia baru itu. Belum. Makanya banyak sekali kan, bilangnya sudah lahir baru, tapi konsep gaya hidup itu masih yang lama. Suka kritik orang, suka ini, suka apa namanya, saya nggak susah sih mau ngomongnya negatif, berarti saya nggak suka yang begituan. Saya selalu memandangnya bagaimana yang positif. Seperti itu. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ingat, manusia kita daging kita tuh semakin merosot, umur semakin tua. Ya kan? Semakin tua merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui. Itu, manusia batin kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang kita harus perhatikan. Manusia batin kita belajar bahwa ada Kristus di dalam kita. Perhatikan itu. Kita diubahkan, kita dan segala macamnya kita di restorasi itu selalu di dalam kita. Makanya Tuhan berurusan dengan yang di dalam. Waktu kita membangun yang di dalam, blessing out. Berarti kita bisa memberkati di luar. Itu saudara. Nah, bahkan Yesus pun untuk dia bisa untuk tinggal di bumi ini, ya kan? Menurut Ibrani 10 ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ini Kristus masuk ke dunia, ya kan? Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Makanya Yesus itu manusia disediakan tubuh. Untuk apa? Untuk tinggal di bumi ini. Dan ingat, fokus kita di dalam kita melakukan perjalanan manusia baru, berfokusnya itu bukan lagi tubuh, karena tubuhnya sudah ada kalau kita. Tetapi yang spiritual itu, yang sempurna itu, yang kudus itu tinggal di dalam kita. Makanya tadi saya bilang, apakah kita tinggal di dalam Kristus apa tidak? Kesadaran kita ada di mana? Nah, kalau kita berfokus kepada apa yang di dalam, nah kita mulai sadar, oh iya, kadang-kadang kita harus membatasi. Karena kita ini sudah manusia baru. Oke? Kita sudah manusia baru. Kesehatan itu penting. Jangan sampai apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan pribadi saudara dan saya ini, ya kan? Mungkin karena gaya hidup kita ini harusnya berubah dong, harusnya berubah. Cuma karena tadi ada pola-pola yang tidak baik, pola-pola lama yang kita ikuti. Seharusnya dengan pengenalan kita akan Allah, dan kemudian dengan pengajaran-pengajaran yang saudara terima di pagi hari ataupun di gereja ataupun di komunitas, fellowship dimanapun, persekutuan apapun, itu membentuk pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Seharusnya kita sadar di situ. Dan yang pertama, itu tadi saya bilang, kita harus menjaga tubuh kita. Tubuh kita, karena itu tadi, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 itu, kita telah dibeli, dibayar, kita telah dibeli lunas oleh darahnya, ya kan? Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya kan? Jadi kita memuliakan Allah kita dengan tubuh kita, karena tubuh itu penting, saudara. Oleh karena itu kita harus menjaga itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua ini kembali, ini takut akan Tuhan. Poin yang kedua adalah takut akan Tuhan. Tapi di sini menghargai Tuhan di tempat yang tertinggi. Kata menghargai Tuhan itu kita bisa dibilang hormat ya. Kalau takut akan Tuhan itu lebih kepada hormat. Kita hormat sama Tuhan. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah di tempat yang tertinggi. Tertingginya siapa? Tertingginya Tuhan atau tertingginya kita? Tertingginya kita. Waktu kita memberikan standar tertinggi dalam kehidupan kita, nah disitulah kita harus menghargai Tuhan. Kadang-kadang kan begitu. Pas di jaya-jayanya atau karena itu saya punya pencapaian, nah kita sampai nggak menghargai Tuhan. Itu karena usaha saya.
Ya toh, dalam kehidupan banyak orang percaya begitu. Dia melepaskan bagaimana dia kehidupan berjemaat, dia kehidupan di gereja dengan dia kehidupan di luar gereja. Jadi kalau di luar gereja itu pencapaian pribadi. Sedikit kok yang ini. Paling waktu kita apa namanya persekutuan atau waktu kita komunitas itu baru bisa dibentuk. Baru dia maka iya karena Tuhan, padahal kita nggak ngerti loh dalamnya orang itu seperti apa. Tapi bisa kita tahu dari buahnya. Jelas. Nah, takut akan Tuhan artinya menghargai hadirat Tuhan. Ada Tuhan. Apakah Tuhan itu menjadi prioritas utama kita? Sebagai manusia baru, fokusnya harusnya Tuhan. Kalau kita memfokuskan Tuhan, saya jamin semua produk-produk yang saudara keluarkan itu berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetapi tadi, membangun sebuah persekutuan secara pribadi, pengenalan akan Allah, itu penting sekali, saudara. Jadi persekutuan pribadi itu, saat teduh itu, dengan kita mulai membangun apa yang kita percayai dan siapa yang kita percayai. Apa kita percayai? Yesus yang kita percayai. Dan siapa? Firman-Nya. Jadi firman dan Kristus itu tidak bisa terlepaskan. Makanya kita mempercayai siapa? Yesus, yes. Tapi sebenarnya apa sih yang kita percayai? Firman-Nya. Karena dengan firman itu semuanya akan menjadi kelihatan. Karena nggak bisa mau sembunyi-sembunyi. Saudara mau punya masalah apa, dengan firman itu akan kelihatan. Makanya nggak bisa tipu-tipu sama Tuhan. Sama Tuhan tuh nggak bisa tipu-tipu. Kan nggak enak kan, kita sudah manusia baru, kita mau jujur sama Tuhan. Tapi ada sesuatu yang kita simpan. Tapi kita nggak bisa berterus terang gitu. Makanya banyak orang itu berterus terang itu cuma hanya pada saat doa. Ya kan? Contoh, saya marah nih sama Ibu Diana nih. Sama Tuhan tuh enak ngomongnya, Tuhan, saya lagi marah sama Ibu Diana. Ampunilah saya Tuhan, bla bla. Tapi saya ngomong ketemu sama Ibu Diana saya minta maaf. Saya tadi gini, susah. Biasanya yang vertikal tuh gampang. Ngaku sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada wujudnya. Kita ngomong aja, ngoceh aja. Tapi begitu ketemu dengan siapa sesama kita, sabar dulu. Kayaknya belum saatnya deh. Kayaknya belum waktunya Tuhan. Alasannya begitu terus. Sudah tahu salah, datengin, ngaku aja. Kan gitu. Jadi nggak ada kepura-puraan di sini. Itu yang saya bilang. Orang Kristen itu susah sekali munafik. Tetapi caranya bagaimana? Ya jujur aja. Jujur kok susah loh. Jujur. Jadi ngomong sama Tuhannya A, begitu kita melakukannya ya A juga. Ngomongnya A, yang dilakukan C, B, kemana. Kita yang bikin mempersulit. Tuhan sih biasa saja. Kenapa? Karena otoritas di bumi otoritasnya itu ada pada saudara dan saya. Saudara itu rajanya. Gitu. Yang Tuhan mau itu kerjasamanya. Gitu. Kita bekerja sama dengan Tuhan, partner, gitu. Rekan sekerja kalau bahasa Alkitab. Nah, takut akan Tuhan, kita lihat 2 Korintus 5:11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ini Paulus yang mengatakannya. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bayangkan, Paulus berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Jadi saya bilang, kita itu waktu tadi lagunya bagus, selidiki aku. Jawabannya adalah kalau kita tinggal di dalam Kristus, berarti terang Kristus ada. Ya kan? Terang. Itu makanya bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Nah, itu dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga juga demikian bagi pertimbangan kamu. Nah, disinilah pada saat berfellowship, masuk di dalam persekutuan, menghargai kehadirat Tuhan, jadi susah kita mau menipu hati. Kita susah mau munafik. Susah. Karena itu butuh kejujuran. Jangan menuntut orang lain untuk jujur. Lah pribadi kita aja susah kok mau jujur. Karena waktu kita berfellowship, saya udah bilang, waktu datang di komunitas itu, datang di ini ya yang kita lakukan sekarang ini, hati kita harus jujur dulu di hadapan Tuhan.
Kalau kamu tidak jujur sama Tuhan, terus Tuhan mau bikin apa sama kamu? Mau beresin. Tuhan tahu kamu nggak jujur gitu. Makanya jujur tuh susah. Orang Kristen susah cari, banyak banget susah jujurnya, susah udah. Nah, sama yang nggak kelihatan susah jujur apa sama kita yang kelihatan. Iya kan? Itu tantangan kita sebagai manusia baru. Kalau baru tuh new, baru bener-bener baru. Yang kemarin kita suka apa namanya menyimpan sesuatu, kita simpan-simpan, nggak boleh dong, nggak boleh. Begitu begitu kita menjadi manusia baru, keterbukaan. Karena ada kata bijak ya, keterbukaan itu awal dari sebuah pemulihan. Lah saudara mau dipulihkan nggak ada keterbukaan? Bah, emang teman-teman yang di sini supaya dukun? Enggak kan? Harus belajar terbuka, terutama pada saat kita fellowship terbuka kepada Tuhan. Dari awal, Tuhan sudah menuntun sebetulnya. Makanya antara lagu-lagu tadi kemudian masuk dalam firman, semua jelas kok. Ini maunya Tuhan. Tinggal saudara yang bagaimana meresponnya. Nah, yang kedua Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Ini bagus. Ini bagus sekali. Saya suka ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dia tanya nih. Tuhan tanya sama pribadi kita. Ya kan? Tuhan tuh tanya sama pribadi kita. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ingat, ada dua kalimat yang berbeda. Yang pertama itu, siapakah orang yang takut akan, dia tanya loh sama kita, makanya saya bilang harus jujur. Kalau kamu udah jujur, kalau kamu menutupi sesuatu, jangan harap kalimat selanjutnya akan berlaku. Dah, gampang itu. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menunjukkan. Jadi kalau yang siapakah orang yang takut akan Tuhan, itu kita nggak bisa jawab. Kita masih punya apalah segala macam. Nah, walaupun kita mau tipu, nggak bisa kamu tipu Tuhan. Dia tahu kok hati kita. Dia tahu. Makanya kan banyak sekali orang percaya tidak seperti yang kepada Tuhan menunjukkan padanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ingat loh, kita itu berjalan, manusia baru itu berjalan sesuai dengan apa yang jadi keinginan Tuhan. Tetapi karena kita takut akan Tuhan dan itu nggak bisa, karena bisa poya, sini apa poya, nggak bisa bohong sama Tuhan, dia akan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya, yang harus dipilihnya. Bayangkan, bayangkan. Makanya banyak orang nggak tahu kehendak Tuhan apa. Kehendak Tuhan apa? Kenapa? Gampang. Kenapa orang percaya nggak tahu kehendak Tuhan? Karena nggak jujur. Simple. 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi. Perhatikan saudara, bumi. Jadi turun-temurun, generasi. Ini yang saya selama ini yang saya lakukan. Jadi pelayanan saya lebih kepada regenerasi. Kalau namanya regenerasi sudah mesti jadi contoh. Makanya hati-hati dalam tingkah laku. Oke, ini yang kedua. Yang pertama tadi jelas kita harus melihat tubuh kita ada keseimbangan bagaimana kita menjaga tubuh kita. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang kedua itu takut akan Tuhan. Dan yang sekarang yang ketiga, diperintah dari dalam oleh kasih. Nah, ini dia. Makanya banyak orang kan tahu kasih, tapi yang diberita itu dari dalam. Artinya dari dalam adalah bagaimana Roh Kudus itu, saudara lebih apa aware itu apa ya, kesadaran akan ada hadirnya Roh Kudus di dalam. Gitu. Makanya waktu Yesus bilang bukan apa yang keluar yang menajiskan orang itu, tetapi apa yang dari dalam yang timbul. Nah, kata ini timbul dari hati apa? Iri, dengki, jahat dan itu dalam loh, itu di dalam. Itu dari dalamnya kita. Makanya kalau diperintah, orang yang namanya manusia baru itu diperintah dari dalam. Makanya kalau kita nggak ada firman, nggak punya pengertian-pengertian akan apa yang sudah kita dapatkan, pengertian akan kasih, pengertian akan pengharapan, pengertian akan iman, pengertian akan pertobatan. Kalau nggak punya pengertian itu, bagaimana kita menjadikan fondasi Yesus Kristus jadi fondasinya? Sementara kita masih saja bermain di area itu. Terus begitu terus. Beberapa lama? Harusnya kan terus next gitu. Next terus next hidup kita itu. Itu yang harusnya kita lakukan. Makanya diperintah dari dalam oleh kasih. Oleh kasih.
Jadi fondasi utamanya adalah kasih. Tapi waktu kita menghadapi orang yang nggak setuju, orang-orang yang mungkin apa namanya nggak suka sama kita, nah itu bagaimana efeknya kita? Itu dalam dalam kita ketahuan batin kita seperti apa, gitu. Batin kita tuh seperti apa? Makanya saya bilang kalau ada orang yang kritik, orang yang tidak setuju, nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa. Saya tuh lebih suka kalau namanya persekutuan seperti ini atau fellowship ataupun apapun, sharing dan segala macam, kita tuh saling melengkapi sebetulnya. Itu. Bukan karena saya pandai berkhotbah atau pandai saya belajar Alkitab, sekolah, enggak. Karena saya juga butuh saudara. Begitu. Tanpa saudara saya juga nggak bisa. Saya butuh. Persekutuan itu seperti itu. Saling, itu yang saya bilang. Kata sakti tadi saya bilang dia dalam Alkitab. Saling memperhatikan, saling menasehati, saling memberi, saling berbagi. Salingnya tuh yang saya enak sekali saling itu. 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ayo. Jadi yang tadi punya perasaan mau menutup diri, ayo. Katanya kasih Kristus menguasai. Menguasai seperti siapa? Ya toh? Terus iri, dengki, atau saya tidak setuju gitu loh. Namanya saya kontra, nggak mau saya sama dia. Beda tuh boleh gitu. Kita berbeda tuh boleh. Adanya perbedaan tuh nggak masalah. Itu. Tapi kita banyak terjebak loh. Kita nggak suka dengan pendeta itu sampai firman yang disampaikan nggak suka. Kan rugi saudara. Kan rugi saudara. Iya kan? Yesus waktu memberitahukan kepada murid-muridnya, hati-hati pada ragi orang Farisi, bukan orang Farisinya loh. Orang Farisinya itu Yesus kasihi. Tapi pengaruh dari ragi, namanya ragi itu, nah itu yang dia lawan. Itu kita harus bedakan mana orangnya dan mana pengajarannya. Seperti itu. Orangnya kita kasihi. Ini kan kita nggak kebalik kan. Saya nggak suka dengan pendeta ini. Ya sudah, begitu dia mengatakan firman, yang seharusnya itu firman untuk kita nggak berlaku. Kenapa? Karena sudah ada kebencian. Bagaimana firmannya berlaku kalau kita sudah membuat bentengnya itu benteng kebencian? Rugi siapa? Ya rugi saudara dan saya. Maka jangan pernah membenci orangnya. Orangnya fine-fine aja. Tapi apa yang di dalam di pribadi orang itu, waktu dia mengeluarkan segala sesuatu keluar yang dari dalam itu, ya sudah nggak apa-apa kan. Dia nggak suka sama saya, ya sudah itu kan putusan dia. Dia nggak suka sama saya. Nggak suka dengan pengajaran saya seperti ya nggak apa-apa. Ya, santai aja. Kan gitu. Segala sesuatu itu dihadapinya dengan tadi yang saya damai sejahtera. Kalau kita masih berurusan dengan damai sejahtera tidak bisa bagaimana apa namanya menggeser ego-ego kita di dalam, belum, Yesus belum bertakhta itu. Itu Yesus belum bertakhta dia. Dia belum jadi raja kita. Belum. Waktunya, Pak. Iya, iya. Oke. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, saya langsung yang ke terakhir ya. Sebenarnya ada buku yang bagus sekali tapi nanti ini materi ini nanti silakan bisa di apa namanya bisa di sharing ya nanti sama Ibu Diana saya udah kirim itu. Jadi yang keempat, yang terakhir, menilai orang lain menurut ukuran Kristus. Ya sudah. Itu yang keempat. 2 Korintus 5 ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nanti tinggal dibaca aja. Tapi semua itu, semua yang kita mau lakukan dalam manusia baru ini, ya toh, yang manusia barunya kita mau lakukan ini yang di endingnya sebetulnya. Makanya manusia baru itu harus mengerti apa yang disebut dengan iman dan kasih. Itu dua kata kunci itu. Supaya kuasa Allah itu yang apa yang mau kita lakukan kepada lawan kita, ya kan? Lawan kita ini maksudnya orang yang bersinggungan dengan kita, itu bisa terbukti. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, kembali ada di dalam Kristus, Galatia 5:6. Hal bersunat atau tidak bersunat itu aturan yang dibuat oleh manusia itu loh. Aturan yang dibuat oleh manusia. Tata cara, model-model, metode-metode apapun ya kan? Tidak mempunyai sesuatu. Nah, itu tidak mempunyai sesuatu apa? Arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu yang penting, saudara. Jadi, menyadari bahwa kita mengimani,
Kristusnya ada di dalam kita. Iman, ingat iman itu, bukan dengan pengetahuan, no. Iman, dengan iman. Nah, waktu kita melakukannya, basically fondasinya kasih. Karena sang kasih itu ada pada diri saudara dan saya. Menjadi manusia baru dibutuhkan keputusan. Apakah saudara mau melakukannya dengan iman dan kasih? Ataukah saudara masih mau melakukannya dengan pola lama saudara? Itu keputusan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kami menjadi manusia baru. Tetapi pengertian menjadi manusia baru, ini yang Roh Kudus tetapkan bagi kami, untuk kami melandaskannya di dalam iman dan kasih Allah. Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang hamba beritakan, itu boleh dimengerti oleh mereka. Tentu saja kuasa Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kami semua diberkati, kami semua diperlengkapi. Sehingga kami lepas dari pertemuan ini, kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami manusia baru. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Eon Conway Patikawa. Ya, Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati keluarga, memberkati pelayanan dan apapun yang dilakukan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Pak untuk pelayanan pagi hari ini. Kita semua diberkati. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Pokok doa yang pertama akan didoakan oleh Ibu Soraya. Pokok doa yang kedua